warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak? Perkenalkan kami Yasin As'ari, CGP 10 dari SDN Geneng 3 Kabupaten Ngawi, mau memaparkan materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, barokah, maghfirah, petunjuk dan lain sebagainya yang tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat yang kita berikan. Oleh karena itu, mari kita ucapkan dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya mulai dari dunia sampai akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu guru beserta pendampingan guru penggerak yang saya hormati, juga Ibu Kepala Sekolah SDN Geneng 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenankanlah kami membawakan susunan acara yang akan kita kelak laksanakan pada acara pendampingan guru penggerak angkatan 10 untuk membacakan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga sambutan dari pengajar praktek yang akan disampaikan oleh Bapak Yasin As'ari. Kemudian acara yang keempat penyampaian materi. Kami pindah sejauh ini. Salah. Itu mudah sejauh ini. Kemudian penyampaian materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Yasin As'ari. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, marilah acara yang pertama pembukaan kita laksanakan bersama-sama. Untuk mengawali acara pembukaan ini, maka kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Geneng 3 kepada Ibunda Ibu Yatini SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Indah selaku pengajar praktek CGP yang kami hormati, juga Bapak Ibu guru semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita semua masih diberi umur panjang, diberi kesehatan dan ketetapan iman dan Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita anggurkepi agami Islam. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya mulai dari di dunia ini sampai nanti hari kiamat. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi. Amin. Bapak Ibu, pada acara pendampingan calon guru penggerak angkatan ke-10 ini, saya tadi bertanya, ini dalam rangka pemaparan visi misinya. Ya, nanti tolong kegiatan ini kita dukung sepenuhnya demi berhasilnya, lancarnya dan berhasilnya CGP kita. Tepuk tangan untuk CGP kita. Ya, nanti tolong untuk pada waktu penyampaian materi Bapak Ibu harus mengikuti nih, karena panjenengan dipantau oleh beliaunya Ibu Indah. Enggak ditambahke Pak Warnonya ngrungokne orang, dolanan HP orang. Pas nggih. Nah, nanti kalau panjenengan ajukan, panjenengan sampaikan dengan sebebas-bebasnya tapi sopan, nggih. Pak sing penting ora membuli. Mungkin ya mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan lancar dan tercapai apa yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN Geneng 3 dan Pak Yasin selaku CGP saya. Alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk membersamai Pak Yasin, Bapak Ibu. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten sebelumnya di sini saya tidak memantau Bapak Ibu, punten. Saya cuma membersamai mendampingi Pak Yasin untuk menyelesaikan tugas di pendidikan guru penggerak ini. Jadi intinya sama-sama belajar, Bapak Ibu, apalagi panjenengan semua malah lebih senior dari saya malah junior ini ceritanya, cuma kebetulan saya belajar ilmunya lebih dulu, Pak Yasin juga lebih senior dari saya sebenarnya, cuma karena posisinya saya pengajar praktek beliau, jadi saya lebih tahu ilmunya dulu, jadi intinya sama-sama belajar. Nanti mohon kerjasamanya untuk hari ini di agenda ini sebenarnya diskusi bersama Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Yasin itu telah mempelajari beberapa modul di pendidikan guru penggerak angkatan 10 dan kebetulan yang dipelajari beliau di modul 1.3 itu adalah visi misi guru penggerak. Nah, nanti Pak Yasin akan memaparkan seperti apa visi misi beliau, apakah visi misi beliau itu sudah selaras, sudah sejalan dengan visi misi sekolah. Jadi nanti pada zaman saat ini itu memang kita belajar, kita membersamai anak belajar itu harus menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat alam. Maksudnya kita sebagai pengajar itu mengajar harus sesuai kondisi anak saat ini.
tidak sama dengan kondisi kita zaman dulu sekolah, maksudnya Bapak Ibu. Jadi perkembangan zaman yang sangat luar biasa itu menjadi tuntutan kita sebagai seorang pendidik untuk belajar juga. Jadi kita sama-sama belajar dengan anak, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi untuk visi misi sekolah Nyun Sewu, terkadang itu ada visi misi sekolah yang sudah sekian puluh tahun tidak diganti. Padahal visi misi sekolah itu seharusnya yang mengikuti perkembangan zamannya. Seperti itu. Makanya nanti kita akan diskusi bersama apakah visi misi sekolah di SDN Geneng 3 ini sudah sesuai dengan keinginan kita, harapan kita kepada anak didik kita ke depannya itu pengennya seperti apa. Apakah visi misi di sini sudah sesuai? Nanti apakah visi misinya Pak Yasin juga menginovasi seperti itu. Jadi Pak Yasin tidak merubah visi misi sekolah, cuma beliau memaparkan seperti apa keinginan beliau untuk sekolah ini ke depan. Jadi nanti hanya untuk merefleksikan apakah visi misi sekolah itu sudah sesuai. Ngoten nggih Bu Yatini, pangapunten, tidak bermaksud ingin merubah visi, tidak, tapi kita sama-sama diskusi. Nanti akan ada beberapa kalimat rumpang yang menggambarkan cita-cita kita sebagai seorang pendidik untuk masa depan anak kita seperti apa. Dan itu akan tertera nanti di visi misi sekolah ke depannya. Mungkin nanti dengan begitu SDN Negeri Geneng 3 akan lebih maju lagi dengan adanya guru penggerak di sini. Mungkin setelah Pak Yasin nanti akan disusul Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin harapan kita seperti itu. Amin, ya Bu. Harus tetap semangat belajar, ya Bu. Nanti kalau nggak tahu bisa tanya ke Pak Yasin, bisa tanya ke saya juga. Monggo, saya siap membantu jika memang saya bisa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Indah Setioni. Untuk acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Yasin Ashari. Kepada beliau waktu Sini kami tugas di modul 1.4 itu membuat aksi nyata pengimbasan tentang budaya positif yang saya terapkan di kelas menurut asumsi saya, agar apa? Nanti kita bisa mengetahui aksi nyata yang kita laksanakan, karena aksi nyata nanti imbasnya ke sekolah, ke kelas-kelas yang lain. Nah, aksi nyata atau budaya positif ini yang pertama adalah pembuatan kesepakatan kelas. Ini biasanya sudah diterapkan Bu Amin. Bu Amin ketika mengajar nih, tadi kan, ayo kita bangun kesepakatan. Kesepakatannya apa sekarang? Ternyata kesepakatan kelas itu mulai di UIN Merdeka ini setiap pembelajaran harus mempunyai kesepakatan kelas masing-masing. Jadi kesepakatan saya sama Pak Farm ketika mengajar itu boleh berbeda. Tapi nanti juga harus dikolaborasikan. Jadi orang yang menengah, karena apa? Ada materi tentang pembuatan poster kesepakatan kelas yang harus ditempel. Kesepakatan kelas bersama Pak Yasin, bersama Pak Agus, bersama Pak Hendri. Namanya kesepakatan kelas, karena itu menumbuhkan budaya positif di dalam kelas. Jadi budaya positif di sekolah adalah, ini pengertiannya, nilai atau keyakinan. Kalau dalam bahasa LMS itu keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Agar apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena Pak, kesepakatan 3 bareng-bareng biar anak melaksanakan ada rasa tanggung jawab. Ketika melanggar ini berarti kamu melanggar kesepakatan kelas. Apa restitusinya? Bukan hukuman. Karena dia sudah melanggar kesepakatan kelasnya. Filosofinya pembiasaan ini, praktek kali ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantono yang sudah saya aturkan tadi, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi guru itu menuntun kodrat yang ada pada anak agar apa? Agar mereka sebagai manusia anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Jadi guru itu menuntun, sekali lagi bukan menuntut seperti apa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Latar belakangnya apa? Budaya asing sudah merebak melalui media massa, melalui media elektronik, melalui HP dan sebagainya. Jangan sampai budaya-budaya kita kalah dengan budaya itu. Jadi anak-anak karakter kejawennya hilang. Itu yang dihadapkan KRT. Jadi dengan budaya positif itu merupakan upaya untuk mengatasi degradasi moral anak-anak didik kita. Karena moral yang baik tentunya akan berhasil baik terhadap prestasinya. Tapi akhlak yang kurang baik, prestasi belajarnya juga akan terganggu. Makanya harus ada budaya positif di kelas. Nah, rencananya dalam melaksanakan budaya positif diperlukan kolaborasi. Seperti visi-misi tadi sama, harus ada kolaborasi meskipun itu kesepakatan kita dengan anak. Setelah ada kesepakatan, yang pertama juga kita harus minta izin kepada ibu kepala sekolah. Ini dulu kesepakatan saya sebagai guru agama, ini kesepakatan saya sebagai guru olahraga, ini kesepakatan sebagai wali kelas. Itu harus mempunyai kesepakatan seperti itu. Dan kesepakatan sekali lagi beda dengan visi. Kalau visi itu lebih panjang waktunya, tapi kesepakatan itu bisa cepat dirubah sesuai dengan siswa, keadaan siswa. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya apa? Ini tuh memfasilitasi murid agar dapat menyampaikan aspirasi. Kepengen ini belajar seperti apa yang diinginkan anak-anak itu. Ya, jadi ya kita menuntun di sini, menghaba malah diajar Dewantoro, menghaba lebih buruk dari tuanya itu anak, karena prinsip menghaba tadi mewujudkan murid yang berkarakter positif dan bertanggung jawab. Tidak ada hukuman, tapi dia akan merasa bersalah sendiri karena telah melanggar budaya positif aturan kelas masing-masing yang telah disepakati. Nah, tolak-ukurnya apa? Murid dapat menjalankan. Jadi kalau sudah terlaksana itu kita harus punya tolak ukur. Kalau terus melanggar, berarti anak belum melaksanakan kesepakatan kelas. Tapi kalau murid dapat menjalankan keyakinan dengan bertanggung jawab, itu berarti bisa dikatakan kesepakatan kelas telah dilaksanakan oleh anak. Terwujudnya pembiasaan yang baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Setelah terwujud akan menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya datang saling, pertama ada yang enggak, terus akhirnya menjadi kebiasaan yang bagus. Nah, minimasi tindakan sudah saya berkata tadi, kepala sekolah mengatakan terjawab dengan anak kita, dengan warga sekolah. Warga sekolah itu orang tua wali murid juga perlu kita kasih tahu. Anak-anak mempunyai kesepakatan seperti ini. Jadi kalau melanggar berarti tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi warga sekolah, orang tua juga harus tahu situ. Yang jelas kesepakatan kelas itu kalau sudah saatnya merefleksi berarti harus diganti kalau kurang pas. Jadi harus ada langkahnya, harus ada refleksi dan evaluasi bersama-sama. Ya, kalau sudah bagus berarti membuat kesepakatan lagi. Kalau JR harus punya solusi, wah masih seperti ini. Ya, jadi harus merefleksi dan mengevaluasi. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Ini sebagai contoh saja. Misalnya bersikap sopan dan meminta izin kepada Bapak Guru atau Ibu Guru bila akan masuk atau keluar kelas. Ini kesepakatan ya. Coba jangan ketika ngajar langsung metu, berarti kan tidak sesuai kesepakatan. Pak, dua tipis, ajeng buang sampah. Berarti kalau buang sampah kok wis izin, kita nggak boleh menolak karena sudah kesepakatan. Kecuali kalau anak itu metu bulus nggak nggak izin, kita tolak. Loh, berarti kamu melanggar kesepakatan kelas. Ya, itu mawon. Jadi jujur sehingga kedepannya siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, misalnya ada kesalahan apa-apa, ya nanti kita bisa menerapkan ada 10 kesepakatan kelas. Toleransi beda di SD sini ada yang Kristen, 2 Kristennya ini. Jadi toleransinya super luar biasa anak-anak. Bahkan ketika lomba mulutan kita menangkan, gambarnya bukan kaligrafi tapi pemandangan. Biar ada semangatnya, kita kasih juara. Bisa, ya, rasa toleransi, peringatan apa? Cepat Maulid Nabi, ya, Maulid Nabi, lomba kaligrafi kalau dia memandang pemandangan, biar toleransinya. Terima kasih. Ini pemaparan materi saya. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini
bisa kita laksanakan. Setiap mengajar kita mempunyai kesepakatan kelas bersama-sama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati Bu Indah, pengajar praktek saya. Puji syukur kehadirat Allah di pagi hari ini, perkenankan kami akan memaparkan materi. Pangapunten, bukan berarti saya mengganggu jenengan. Saya ingin diskusi menyampaikan tugas saya untuk pemaparan visi guru penggerak. Jadi visi di sini bukan visi sekolah yang saya sampaikan, tapi visi saya sebagai guru penggerak ingin seperti apa kelas yang saya pandu nanti. Jadi karena ada visi nanti, ada visi guru dan visi sekolah. Mudah-mudahan nanti masukan dari panjenengan sangat kami harapkan untuk pelajaran hari ini. Biar lebih semangat, menurut saya, mari kita biarkan semangat SD Negeri 3. Rasanya betul kaku, tapi sudah di Pak Warno yang luar biasa. Gitu. SD Negeri 3 langkah tegak menuju prestasi. Ya, ini beda ya, langkah tegak menuju prestasi. SD Negeri 3. Ini nanti ada yang guru nanti. Sambil mengingat waktu Bapak Ibu kita. Sekarang yang saya sampaikan di sini adalah visi kita. Mungkin kita nanti mempunyai asumsi sebenarnya visi itu apa. Gambaran yang saya lontarkan di sini adalah di depan itu ada sebuah kanvas. Kanvas ada peralatan tulisan. Kita ingin melukis seperti apa. Di kanvas itu kita punya angan-angannya seperti apa. Kan ya tadi itu visi kita apa tujuannya. Yang kedua, visi itu ibaratkan sebagai kompas. Nanti kan sebentar lagi kita pramuka pasti ada penjelajahan. Kompas ini menentukan arah yang benar. Tidak ada kompas menuju yang salah, betul. Pasti menuju arahnya barat, yang benar-benar barat, kecuali kompasnya rusak. Berarti visi kita yang salah. Jadi kompas itu menunjukkan kemana arah tujuan kita, arah yang benar. Seperti apa yang dinamakan dengan visi. Terus selanjutnya, jadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Jadi visi itu adalah representasi visual kita. Untuk apa? Untuk masa depan, bukan untuk masa ke belakang. Jadi masa depan, sekolah kita akan bawa kemana? Jadi menggambarkan visi yang jelas tentang keadaan di masa depan, membantu kita apa? Merencanakan dan menyelaraskan. Kita merencanakan tujuan yang akan kita capai. Setelah rencana itu juga menyelaraskan. Maksudnya apa? Menyelaraskan visi guru penggerak dengan visi sekolah biar ada koneknya, ya, agar semuanya dapat terwujud. Nah, untuk hari ini untuk menentukan visi itu tentunya ada kalimat pemantik. Pemantik itu sebagai rumusan untuk mewujudkan sebuah visi. Karena tentunya visi yang utama dan pertama yang kita pikirkan adalah anak kita. Oke. Pertanyaan pemantik itu diantara apa? Kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah, tentunya titik saya, titik Pak Gung, titik Pak Hendri, Bu Tun, Bu Wati, Bu Yed, semuanya berbeda. Murid yang bagaimana yang kita inginkan? Kalau saya misalnya yang cerdas, yang unggul, yang potensi, dan lain sebagainya. Intinya adalah menjadi anak yang baik. Tapi titik-titiknya kan kalimatnya berbeda-beda. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah bisa Pak Gung mengharap murid adalah titipan Allah untuk kita arahkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Murid adalah potensi bagi anak kita yang mempunyai potensi yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Kita tinggal menggali dan mengarahkan potensi itu. Di Adone Bu Indah tadi bahwasanya anak itu mempunyai dua kodrat alam sama kodrat zaman. Kodrat alam menurut saya dasarnya belis ya belis, tapi apa? Nanti akan kita tentukan belis itu bisa kita arahkan. Saya biasanya ngumpulin meja. Kalau Bu kepala kayak itu lain bukan meja sing diduduki. Itu kodrat alam berarti ngumpulin meja, tapi kalau kita arahkan, kita berikan potensi, misalnya kayak alat dado, nanti bisa terwujud, terarahkan. Ya, kodrat zaman pendidikan tentunya harus berbeda dengan pendidikan tahun kemarin.
Makanya menurut saya, kenapa kok kurikulum kita berbeda? Kadang kan, kurikulum kok beda itu sebenarnya menyelaraskan dengan kodrat zaman. Zamannya teknologi ya sendiri daring terus kata ini. Pak Nadiem itu ternyata setelah saya di CGV itu ya tetap benar Siti. Karena apa? Kita tidak harus melakukan pembelajaran podo kali bisa terus. Tapi apa? Kodratannya ada kodrat zaman. Di era digitalisasi, ajarnya juga harus digital. Itu ternyata pemikiran Pak Nadiem itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu mempunyai dua kodrat alam sama kodrat zaman. Cara mengendalikan pembelajaran juga seperti itu. Nanti ada restitusi sebenarnya, ada Bapak Ibu. Ada hukuman, ada restitusi, ada yang ketiga nanti ada konsekuensi ya, dalam lebih paham. Restitusi, konsekuensi, ya, hukuman. Nah, nanti kalau hukuman itu cenderung kepada masa kolonialisme. Ya, kira-kira Bapak Ibu ini kalimat lengkap sudah kita. Nah, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di CGP ini pokoknya sumber utamanya adalah Ki Hajar Dewantara. Sampai ke selain Ki Hajar Dewantara disingkat biasanya teman itu KHD, KHD dan KHD. Nah, yang sering kita dengarkan, guru harus melaksanakan 3 konsep ini. Yang pertama, ing arsa sumtulodo, ing madya manungkasa, tuturi handayani. Iso ning ngarep, iso ning tengah, iso ning mburi. Ngeten ketikane Ki Hajar Dewantara. Di depan kita harus memberikan sebuah teladan. Nah, jadi memberikan teladan. Terima kasih Bu Ibu, Bapak Ibu dan semuanya ketika saya di sini langsung klik masuk. Jadi ilmu dari SMP Ma'arif saya itu pun memiliki sudah masuk, pembiasaan sudah ada, sholat sudah ada dan sebagainya, ngaji ini nenten. Jadi masuk dalam ruang yang sesuai. Jadi tinggal melanjutkan kemauan. Apa yang diprogramkan guru agama langsung didukung. Jadi ing ngaso sumtulodo. Yang kedua, ing madya manungkasa, iso ning tengah. Jadi gak kudu ning dhuwur terus, dhuwur ae ngamati tok nek cengengen. Di tengah itu pendidik selalu berada di tengah, memulai dan memotivasi. Kita harus memotivasi. Orang yang tengah, tapi menurut Ki Hajar Dewantara guru juga harus berada di belakang. Tujuannya apa? Pendidik mendukung dan mendorong peserta didik. Masuk ya, ternyata filosofi jadi seperti filosofinya orang Jawa. Jadi wong itu yo ning ngarep, yo ning tengah sama di belakang agar konsep pendidikan itu bisa berjalan. Nah, di sini Bapak Ibu langsung melawan pertanyaannya, apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan saat sekarang? Kalau saat kemarin pasti, karena visi itu dibuat tentunya adalah sesuai dengan keadaan siswa pada waktu itu, sesuai dengan keadaan sekolah pada waktu itu. Apakah perlu ditambah atau cukup itu saja? Jadi menjadi pemikiran kita bersama-sama. Jadi pengakuan, jadi visi itu tidak hanya slogan sing ditempel ning tembok sampai tulisannya meletak ya jebuyai. Tapi sekarang di konsep KHD ini visi itu harus berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu, untuk menentukan visi dan misi di konsep KHD itu semuanya bersumber pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, indikasi pelajar Pancasila itu adalah harus beriman dan bertakwa, harus menyangkut ini. Selanjutnya apa? Berkebinekaan global. Jadi orang seperti tidak wacana ini bukan hanya bilang payung atau karangasem saja, global itu sedunia. Ada konsep gotong royong, pelajar Pancasila harus mempunyai jiwa gotong royong. Selain gotong royong harus berjiwa mandiri. Ya, anak-anak harus mempunyai sikap mandiri di sini. Iswaya sholat, anak ini sini sejak jam 12:05 sudah berjalan sendiri. Kakek kampung pas sholat rame itu beda lagi. Kadang gurunya masih rapat itu sudah baris rapi itu. Ya, jadi sudah terbiasa di situ. Terus bernalar kritis. Jadi kalau dia belum tahu, mari kita pancing biar anak-anak itu mempunyai nalar kritis. Nah, yang sering tanya tentunya mempunyai asumsi yang bagus. Terus selanjutnya profil pelajar Pancasila harus kreatif, ya, harus kita asah.
Karena seperti tadi mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kula aturi jenengan bahwasanya Pak Ki Hajar Dewantara itu mempunyai anggapan guru itu harus ada yang namanya konsep menggambar. Gitu. Konsep menggambar saya dulu. Berarti menggambarnya bukan kepada sang pencipta mawon. Di dalam pendidikan menggambar kepada siswa. Nah, apa dia menggambar pada siswa bocah yang berarti tambah berarti betul ini. Tapi dalam tadi berarti orang berarti ya harus menggambar. Jadi ada konsep menggambar namanya. Bahkan KHD ini mempunyai anggapan juga guru dan siswa menggambarkan guru itu petani, siswa itu benihnya, benih unggul. Karena petani ini bisa nandur tenanan orang. Ojo sampai nunduk nandur pari tukule suka teking berarti sing salah sinten iki? Gurune. Sing disalah iki gurune menurut KHD. Karena apa? Anak itu bibit unggul. Serahane ning sekolah karek sing nanam bisa dadi bibit ternak panene apik ora. Oke, itu konsepnya jadi menurut anak dan guru koyak petani dan bibitnya. Ini pun diatur di konsep tadi. Nah, ini Bapak Ibu, visi saya sebagai guru penggerak memang harus beda. Meskipun nanti ini podo, nek podo aja dimarahi sama Bu Indra, supaya sudah mikir ini. Karena apa nih Pak, ATM saja, betul tahu. Nah, visi sekolah kita, tadi malam saya minta Saudara Pak Agung, saya minta programnya visi sekolah. Ini sebenarnya sudah secara disaran guys. Visi sekolah kita terwujudnya siswa yang beriman, berkarakter, berprestasi, berbudaya, serta pembelajar sepanjang hayat. Itu budaya, terus gitu. Nah, itu visi kita. Biar beda, jadi sama Bu, tapi saya akan biologi pikir sedikit lah katanya. Kita nggak boleh sama kayak sih, karena guru itu juga harus punya visi selain visi sekolah. Kalau saya mewujudkan siswa yang berakhlak, Pak beriman kalau berakhlak beda enggak? Konteksnya beda, tujuannya sama. Bocah yang berakhlak tentunya punya iman. Kalau tak tulis iman, kamu jadi kok gak mikir aku. Lagi. Karena kan kok biarkan. Terus berakhlak mulia, cerdas otomatis bibit unggul tadi. Ngambil pari, ojo sampai pukul suka teki. Harus cerdas, berbudaya ini. Budaya juga unggul harus ada. Kadang rambutnya kita nanyain anak sampai gak bosok terus ngomong jodoh jadi ya rada isin. Karena rambutnya gak berbudaya, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi ini visi saya, ya jadi terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, cerdas, berbudaya, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi Bu, ya kalau profilnya ini, kenapa saya mempunyai visi itu? Karena saya itu pengen anak-anak itu ceria. Ya tidak. Jadi ceria itu bukan hanya ceria saja, tapi C adalah cerdas katanya. Cerdas, E-nya empati, R-nya reflektif, I-nya inovatif, A-nya agamis. Saya singkat ceria. Jadi visi itu mewujudkan anak yang ceria. Anak harus cerdas. E-nya empati itu merasakan sama seperti apa yang dirasakan temannya. Pak, teman saya sakit lupa, kadang ada yang berkarat di sini, tapi dia dengan SMA. Kalau sih setiap istirahat pasti Pak, ini kok ditakali, anak itu sudah empati. Ada upacara sakit nggak Pak, ini kok sakit. Jadi sudah sesuai visi saya, empatinya ada. Reflektif itu artinya selalu belajar dari sebuah pengalaman atau kegagalan. Harus seperti itu. Jadi orang itu harus mempunyai rasa reflektif. Aku nilainya telu, harus belajar dia menjadi 7. Itu namanya reflektif. Mengevaluasi diri sendiri intinya. Tidak binafsi ingatan gitu. Jadi orang yang ingin maju harus selalu muhasabah diri. Kalau dalam bahasa pendidikannya adalah reflektif mawas diri. Bentuk keren ya, reflektif. Ya, CER, cer. I-nya harus inovatif, ya, inovatif. Jadi anak itu harus benar-benar inovatif, tidak hanya seperti itu saja. Duduk pala, pinjam sandal, sesok pinjam sandalnya, tidak inovatif, tidak sesuai visi saya yang. Tapi
Oh, A tentunya adalah visi sama-sama adalah agamis. Jadi visi sudah saya terapkan dengan tujuan anak-anak itu menjadi ceria, cerdas, empati, reflektif, inovatif, dan agamis. Nah, ini pendekatan untuk mewujudkan visi-visi Bapak Ibu. Ini materi saya teori saja. Ada inquiry apresiatif atau IA yang merupakan pendekatan manajemen perubahan, kolaboratif, dan berbasis kekuatan. Ini pun sing start proposal mawon. Inquiry apresiatif itu langkah kemudian adalah menggunakan baja. Oke. Jadi membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali potensi, jabarkan rencana, baru kita mengeksekusi atau alur eksekusi. Itu langkah-langkahnya agar visi misi kita tepat sasarannya. Nah, ini buat pertanyaan menunjukkan penelusuran seperti tadi kalimat rumpang di atas, kita menginginkan anak seperti apa, anak mempunyai potensi apa, buat pertanyaan seperti itu. Ambil pelajaran, memandu bagian amal positif. Jadi visinya seperti ini. Nah, penjelasan komponen visi sampul, jadi berakhlak mulia itu menggambarkan profil pelajar Pancasila. Di situ ada dimensi beriman dan bertakwa. Dimensi yang cerdas di situ adalah anak-anak dimensi bernalar kritis, punya nalar kritis berbudaya, karena di situ ada di profil pelajar Pancasila jiwa gotong royong, mandiri, kreatif, itu budaya profil pelajar Pancasila. Yang nasionalis dimensi kebinekaan tunggal. Nah, prakasa perubahan apa untuk mewujudkan visi misi itu? Saran-saran, di situ kalau menurut saya kita harus menanamkan rasa percaya diri yang pertama. Penting, meskipun karena percaya diri bagaimana? Misalnya lomba, gak sah minder kalau cah kuto, kalau saya melok kursus renang misalnya, oh ya iso. Kamu gak melok kursus bal-balan, tapi kamu punya potensi, itu menanamkan rasa percaya diri. Mau saya juga seperti itu, kamu pintar, kamu pandai, saya bantu. Jangan sama Pak Warno, kemarin sama Pak Agung, FRSN juga seperti itu. Kita nggak mau kalah dengan Pak Romo, kita semangat seperti itu. Jadi prakasa perubahan yang saya inginkan untuk mewujudkan itu adalah menanamkan rasa percaya diri. Yang kedua, melalui pembiasaan. Pengen pintar agama, bisa latih saya jaga. Pengen pintar nari, pembiasaannya Jumat nari di kenangan. Pramuka, nanti sebentar lagi pramuka di kegiatan Islam juga kita genjot. Jadi selain percaya diri juga pembiasaan dan pembelajaran di kelas. Yang terakhir, gelar hasil karya. Panen karya itu juga menanamkan potensi mewujudkan visi sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini, mari kita uji kembali yang saya sampaikan tadi, masukan dan saran dari panjenengan sangat kami harapkan. Mungkin ada yang tanya, monggo saya persilakan sambil disapi STM. Monggo Pak Kun. Pertanyaan saya, bagaimana cara Pak Yasin untuk mewujudkan visi bergerak sekolah kita agar visi tersebut dapat terlaksana dan sekolah kita juga semakin berkembang dan maju. Terima kasih. Menuju prestasi. Satu-satu. Terima kasih Bapak Ibu Pak Agung atas pertanyaannya, atas visi yang saya paparkan tadi. Caranya untuk mewujudkan visi. Yang pertama, menurut saya, kita harus ketika kita mempunyai ide, tentunya harus kita diskusikan yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah selaku penanggung jawab. Bu, saya punya ide seperti ini, itu pun pareng boten. Dan kita juga menjabarkan alasannya. Setelah kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan sejawat, jangan sampai kita mempunyai ide terus melakukan diri. Terus kilometer itu, ya benar nggak ada salah. Ya kalau bingung. Lagi. Terus kepala ide dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga kita aplikasikan kepada anak-anak didik kita. Nah, ayo seperti ini. Itu Pak Tuh. Terima kasih. Mungkin dari saya, mungkin teman-teman bisa menambah. Kemudian bisa menggambar. Nah, problem kelas saya
bagaimana praktek berintegritas untuk anak yang sulit menerima konsep, baik itu konsep dasar akademik maupun akademik atau disiplin dalam kelas ataupun di luar kelas. Anak tersebut itu betul-betul tidak bisa menerima konsep. Dan pada tujuan guru ini sebagai guru yang menghalau pada siswa bisa mandiri anak tersebut dan bisa percaya diri. Ini mumpung masih kelas 1 bagaimana berguna. Terima kasih. Terima kasih. Langsung keluar hadapi ben kenali. Kita konsep keadilan ada kata-kata selain menghamba. Seorang guru itu hanya menuntun, bukan menuntut. Ya, dan itu kembalinya. Ya kalau dulu kan, gue tuh bisa kayak Pak Guru, kok pasti rata ini katanya kehadir, ya, itu salah. Itu berarti menuntut. Ya, jadi kalau belajar CPP ini, jadi untuk ya berlawanan. Karena kita nggak boleh menuntut, hanya menuntun. Berarti nek sing dituntun jak melayu banget gak iso. Berarti melayune alon-alon. Jadi menuntun sesuai dengan program, sesuai dengan kemampuannya. Berarti nek kula nuntun Mas misal kula nuntun Mas Hendri karo Pak Agung beda mlayune. Pak Agung prut wis iso. Bagas. Pak Agung pelan tapi pasti nuntun. Jadi konsepnya ini Pak Ustadz buatin kalau kula salah. Jangan menuntut tapi menuntun. Gitu toh. Sing saged mungkin saged kuwi. Sak tekone. Guru tidak sadar. Oke. Satu lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Berdasarkan apa yang Pak Yasin katakan tadi, saya ingin bertanya. Pak Yasin tadi menyebutkan ada beberapa visi yang akan diwujudkan, diantaranya mewujudkan siswa yang beriman dan berkarakter, berprestasi dan berbudaya. Dalam dengan apa saja apa yang pertama kali yang ingin diwujudkan? Oke. Terus Pak ini menuntun cara cepat. Nah, memang ada beberapa visi, kalau sesuai dengan visi sekolah dan visi diantaranya adalah siswa yang berakhlak mulia, cerdas, berbudaya, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Pak Edi tadi, sing paling pertama yang mana dulu yang saya wujudkan? Karena dari pertanyaan Pak Edi dari 4 visi tadi. Kalau menurut saya yang pertama kita tata adalah imannya dulu, karakternya dulu. Misal kalau anak karakternya sudah baik, untuk mencari cerdas itu akan mudah. Tapi kalau akhlaknya belum baik, jadi cerdas itu, biasanya anak cerdas itu kan lebih fokus. Tapi kalau kurang cerdas, ya itu tadi menuntunnya beda dengan anak yang cerdas dengan cepat. Itu terima kasih Bapak Ibu. Nanti ada flashback dari pengajar praktek terhadap apa yang saya sampaikan, dan juga ampun sangat nanti ada satu materi lagi tentang aksi nyata. Mudah-mudahan ada 2 tugas juga ini. Terima kasih atas waktunya, atas salah dari saya minta maaf. Mudah-mudahan kedepannya menjadi semangat lagi atas motivasi panjenengan untuk melanjutkan 6 bulan ke depan di proses CGP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yasin Ashari yang telah memberikan banyak sekali informasi tentang bagaimana menjadi seorang guru yang sesuai dengan harapan zaman sekarang, bahwa kita tahu manusia terlahir sebagai kodrat alam, namun kodrat zaman ini menjadikan tantangan bagi guru, di mana guru harus menyesuaikan. Dan banyak sekali informasi yang sudah kita terima dari Bapak Yasin Ashari. Oleh karena itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Yasin Ashari. Untuk acara berikutnya, kembali kepada Ibu pengajar praktek Ibu Indah Setiorini untuk memberikan wawasan tanggapan kepada apa yang
telah disampaikan oleh Bapak Yasin Asyari. Kepada beliau Ibu Indah Setiarini, waktu dipersilakan. Pak Ngapunten sebelumnya Bapak Ibu, langsung saja intinya dari diskusi kita tadi, visi misi Pak Yasin selaku guru penggerak itu kalau melihat dari visi misi sekolah sepertinya juga sudah selaras nih Pak Yasin, cuma mungkin dari kata-katanya saja yang berbeda, tapi maknanya sudah sama dan semuanya juga sudah berpihak kepada murid dan diharapkan semuanya juga sejalan. Jadi semua rekan-rekan guru, ibu kepala sekolah dan seluruh warga sekolah itu sejalan menjalankan visi misi sekolah yang berpusat kepada murid tadi. Mungkin dari saya itu saja intinya dari diskusi ini tadi. Pak Yasin memaparkan visi beliau, apakah sudah sejalan dengan visi sekolah. Jadi visi Pak Yasin dan visi sekolah itu hal yang berbeda tapi sejalan dan selaras. Sudah berpihak kepada murid juga, sudah dijelaskan dengan detail juga bahwa mulai dari satu-satu dari kebiasaan pagi dan lain-lain tadi yang disampaikan. Saya rasa Bapak Ibu guru di sini semua juga sudah paham karena mengingat SD Negeri Ngeneng 3 ini juga sekolah penggerak. Jadi materi yang ada itu juga sama yang ada di PMM yang panjenengan kerjakan. Ngoten Bapak Ibu, terima kasih. Mohon dukungannya untuk Pak Yasin agar pendidikan dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini berjalan dengan lancar dan bisa lulus dengan luar biasa. Dengan dukungan seluruh warga sekolah akan menciptakan kondisi sekolah yang lebih baik dan menciptakan apa yang dicita-citakan oleh sekolah untuk masa depan anak-anak dan tentunya masa depan SD Negeri Ngeneng 3. Pangapunten. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Nanti masih ada satu untuk tugas aksi nyata sekalian ya Pak Yasin, daripada nanti nambah waktu lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pendampingan guru penggerak angkatan 10 untuk acara selanjutnya yaitu aksi nyata yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Yasin Asyari. Oleh karena itu waktu dipersilakan. Di sini kami tugas di modul 1.4 itu membuat aksi nyata pengimbasan tentang budaya positif yang saya terapkan di kelas menurut asumsi saya, agar apa? Nanti kita bisa mengetahui aksi nyata yang kita laksanakan, karena aksi nyata nanti imbasnya ke sekolah, ke kelas-kelas yang lain. Nah, aksi nyata atau budaya positif ini yang pertama adalah pembuatan kesepakatan kelas. Ini biasanya sudah diterapkan Bu Amin. Bu Amin ketika mengajar, tadi kan, ayo kita bangun kesepakatan. Kesepakatannya apa sekarang? Ternyata kesepakatan kelas itu mulai di kurikulum Merdeka ini setiap pembelajaran harus mempunyai kesepakatan kelas masing-masing. Jadi kesepakatan saya sama Pak Farm ketika mengajar itu boleh berbeda. Tapi nanti juga harus dikolaborasikan. Jadi orang karena apa? Ada materi tentang pembuatan poster kesepakatan kelas yang harus ditempel. Kesepakatan kelas bersama Pak Yasin, bersama Pak Agung, bersama Pak Hendri. Namanya kesepakatan kelas karena itu menumbuhkan budaya positif di dalam kelas. Jadi budaya positif di sekolah adalah ini pengertiannya nilai atau keyakinan. Kalau dalam bahasa RMS itu keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Ya. Agar apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Karena Pak, kesepakatan 3 bareng-bareng biar anak melaksanakan ada rasa tanggung jawab. Ketika melanggar diri ini berarti kamu melanggar kesepakatan kelas. Apa?
restitusinya, bukan hukuman. Karena apa? Dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Nah, filosofinya pembiasaan ini, praktek baik ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantono yang sudah saya sebutkan tadi, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi guru itu menuntun kodrat yang ada pada anak agar apa? Agar mereka sebagai manusia anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi guru itu menuntun, sekali lagi bukan menuntut seperti apa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantono. Latar belakangnya apa? Budaya asing sudah merebak melalui media massa, melalui media elektronik, melalui HP dan sebagainya. Jangan sampai budaya-budaya kita kalah dengan budaya itu. Jadi anak-anak karakter kejawennya hilang. Itu yang dihadapkan KRT. Jadi dengan budaya positif itu merupakan upaya untuk mengatasi degradasi moral anak-anak didik kita. Karena moral yang baik tentunya akan berhasil baik terhadap prestasinya. Tapi akhlak yang kurang baik, prestasi belajarnya juga akan terganggu. Makanya harus ada budaya positif di kelas. Nah, rencananya dalam melaksanakan budaya positif diperlukan kolaborasi. Seperti visi-misi tadi sama. Harus ada kolaborasi, meskipun itu kesepakatan kita dengan anak. Setelah ada kesepakatan, yang pertama juga kita harus minta izin kepada ibu kepala sekolah. Ini tuh kesepakatan saya sebagai guru agama, ini kesepakatan saya sebagai guru olahraga, ini kesepakatan sebagai wali kelas. Itu harus mempunyai kesepakatan seperti itu. Dan kesepakatan sekali lagi beda dengan visi. Kalau visi itu lebih panjang waktunya, tapi kesepakatan itu bisa cepat berubah sesuai dengan siswa, keadaan siswa. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya apa? Ini tuh memfasilitasi murid agar dapat menyampaikan aspirasi. Kepengen ini belajar seperti apa yang diinginkan anak-anak itu. Ya, jadi ya kita menuntun di sini, menghaba malah diajar Dewantono. Menghaba lebih buruk dari tuanya itu anak, karena prinsip menghaba tadi. Mewujudkan murid yang berkarakter positif dan bertanggung jawab, tidak ada hukuman, tapi dia akan merasa bersalah sendiri karena telah melanggar budaya positif aturan kelas masing-masing yang telah disepakati. Nah, tolak ukurnya apa? Murid dapat menjalankan. Jadi kalau sudah terlaksana itu kita harus punya tolak ukur. Kalau terus melanggar, berarti anak belum melaksanakan kesepakatan kelas. Tapi kalau murid dapat menjalankan keyakinan dengan bertanggung jawab, itu berarti bisa dikatakan kesepakatan kelas telah dilaksanakan oleh anak. Terwujudnya pembiasaan yang baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Setelah terwujud akan menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya datang saling, pertama ada yang enggak, terus akhirnya menjadi kebiasaan yang bagus. Nah, minimasi tindakan sudah saya sebutkan tadi, kepala sekolah mengadakan terjawab dengan anak kita, dengan warga sekolah. Warga sekolah itu orang tua wali murid juga perlu kita kasih tahu. Anak-anak mempunyai kesepakatan seperti ini. Jadi kalau melanggar berarti tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi warga sekolah, orang tua juga harus tahu situ. Yang jelas kesepakatan kelas itu kalau sudah saatnya merefleksi berarti harus diganti kalau kurang pas. Jadi harus ada langkahnya, harus ada refleksi dan evaluasi bersama-sama. Ya, kalau sudah bagus berarti membuat kesepakatan lagi. Kalau JR harus punya solusi, kok anak masih seperti ini. Ya, jadi harus merefleksi dan mengevaluasi. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Ini sebagai contoh saja. Misalnya bersikap sopan dan meminta izin kepada Bapak Guru atau Ibu Guru bila akan masuk atau keluar kelas. Ini kesepakatan ya. Coba jangan ketika ngajar langsung betul, berarti kan tidak sesuai kesepakatan. Pak, dulu aja tipis, aja buang sampah. Jadi kalau buang sampah kok wis izin, kita nggak boleh menolak karena sudah kesepakatan. Kecuali kalau anak itu metu bulus nggak nggak izin, kita tolak. Loh, berarti kamu melanggar kesepakatan kelas. Ya, itu mawon. Jadi jujur sehingga kedepannya siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, misalnya ada kesalahan apa-apa, ya nanti kita bisa menerapkan ada 10 kesepakatan kelas. Toleransi, itu
toleransi Bu Endah di SD sini ada yang Kristen, 2 Kristennya ini. Jadi toleransinya sungguh luar biasa anak-anak. Bahkan ketika lomba mulutan kita menangkan. Gambarnya bukan kaligrafi tapi pemandangan. Biar ada semangatnya, kita kasih juara. Bisa. Ya, rasa toleransi, peringatan apa? Cepat Maulid Nabi. Ya, Maulid Nabi, lomba kaligrafi kalau dia memandang pemandangan, biar toleransinya. Terima kasih. Ini pemaparan materi saya. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan. Setiap mengajar kita mempunyai kesepakatan kelas bersama-sama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyatanya kepada kita. Acara dengan cara telah kita lalui dengan lancar, mulai dari season yang pertama yang dilanjutkan season yang kedua aksi nyata. Oleh karena itu untuk mengakhiri acara hari ini, marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada salah kata dari pembawa acara, oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Setiorini. Saya adalah pengajar praktek dari Bapak Yasin As'ari dari SD Negeri Minang 3 Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Dari perjalanan Pak Yasin selama mengikuti pendidikan guru penggerak, dari mulai awal saya selaku PP selalu memantau di catatan jurnal pemantauan saya, perkembangan Pak Yasin sudah sangat luar biasa. Dari mulai menempuh modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sampai sekarang sudah 1.4 berakhir. Perkembangannya sangat luar biasa. Antusiasnya untuk belajar juga sangat semangat sekali. Dari pemantauan saya selama ini selaku pengajar praktek, mulai dari pendampingan individu 1, pendampingan individu 2, serta loka karya 1, loka karya orientasi dan loka karya 1, Pak Yasin saya rasa sudah mampu untuk menularkan ilmunya ketika beliau mengikuti pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan sekolahnya. Semua itu dibuktikan dengan kemarin beliau telah melaksanakan berbagi praktek baik atau desiminasi kepada rekan-rekan sejawat di sekolahannya. Kebetulan pada waktu itu saya pun hadir mengikuti desiminasi beliau. Dari pengamatan saya, beliau sudah sangat luar biasa dalam menyampaikan materi. Beliau sudah sangat menguasai materi yang akan disampaikan ke rekan-rekan kerjanya, rekan-rekan sejawat di sekolahnya. Semoga Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Minang 3 juga bisa berinovasi, bisa mengembangkan ilmu yang ditularkan oleh Pak Yasin untuk mengutamakan pendidikan di SD Negeri Minang 3 sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat kepada murid. Selanjutnya dari paparan beliau tentang budaya positif yang telah dilaksanakan di lingkungan sekolahnya, semoga bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh komunitas yang ada di sekolah
baik Pak Yasin sendiri selaku calon guru penggerak serta rekan-rekan kerjanya serta juga kepala sekolah serta lingkungan yang ada, semoga bisa melaksanakannya dengan baik. Tetap semangat untuk Pak Yasin, semoga lancar dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Susi, rekan mengajar dari Pak Yasin. Saya sangat merespon bagus diseminasi disiplin positif yang disampaikan oleh Pak Yasin. Semoga bisa diterapkan oleh guru dan tahu posisi kita, apakah kita sebagai pemberi hukuman, pemantau, atau manajer. Dan kita akan tahu cara menerapkan disiplin positif pada siswa. Terima kasih.